Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat jumpa di Nol SKS Academy. Kita bertemu kembali Pak Ahmad untuk membicarakan atau mendiskusikan tentang manajemen pemasaran. Pemasaran. Lebih spesifik penelitian manajemen pemasaran. Jadi ada penelitian, ada manajemen pemasaran. Penelitian sudah kita bahas kemarin. Yes. Apa itu penelitian, apa itu metodologi, apa itu metode. Terus MSDM sudah kita bahas. Nah, sekarang pemasaran. Nah, di pemasaran ini kan ada satu konsep yang namanya value, Pak ya. Dan value. Terus ada produsen, ada konsumen. Nah, terus pemasaran ini kan dilakukan oleh tentunya berarti manajer pemasaran ini. Bosnya kan manajer pemasaran. Yeah. Manajer pemasaran juga kan ada di level middle ya. Berarti kan dapat instruksi dari atas gitu Pak ya. Iya. Dan manajer pemasaran juga punya bawahan, katakan supervisor gitu ya. Iya. Untuk sampai ke konsumen gitu. Ini menarik sekali, ada produsen, ada konsumen gitu ya, dan lain-lain gitu. Itu dalam konteks pemasarannya. Dalam konteks penelitiannya tadi sudah ada Pak ya. Kita bahas adalah metodenya. Kita tidak akan membahas metodologi. Dan batasan-batasan penelitian kita sudah kita sepakati di awal Pak ya. Kuantitatif, persepsi. Data persepsi. Terus persepsi artinya datanya langsung data primer. Berarti kita menyebar kuesioner. Dan kuesionernya berarti ke konsumen. Ke konsumen, betul. Yang paling banyak di riset pemasaran yang untuk karya ilmiah Pak ya. Karya ilmiah bentuk skripsi, tesis, disertasi itu lebih mudah biasanya di konsumen. Di konsumen. Ini datanya data primer ini ya. Nah, ini penelitian pemasaran kali ini kita akan diskusi tentang hal ini. Apa yang menjadi topik utama kalau kemarin adalah kinerja. Kemudian kinerja sudah terlalu general. Ya, kita lebih spesifik. Mana sih kinerja yang lebih real, ada OCB dan seterusnya kemarin kita udah bahas. Nah, pembahasan kita di manajemen pemasaran seputar itu Pak Ahmad. Mungkin bisa di share lah, baik secara akademis atau mungkin ada pengalaman praktis yang bisa kita share di forum ini Pak. Ya, saya justru pengen memulai dulu dari pengertian manajemen pemasaran itu sendiri ya. Kan banyak ahli mendefinisikan dengan caranya mereka masing-masing gitu. Cuman kalau saya lebih fokus pada value tadi Pak, sebenarnya pada value. Lalu terkait value itu apa gitu. Nah, yang dilakukan oleh manajemen pemasaran itu adalah dia memulai dari creating, mentransformasikan, transforming sampai ke proses delivering gitu, distribute, menyampaikan, distribute, atau sering juga disebut dengan communicating Pak. Communicating its value gitu. Nah, tadi kalau kita bicara masalah creating sama transforming value itu adanya di level strategic management gitu. Itu yang dimana proses STP dilakukan. Segmenting, targeting, positioning gitu. Produsen dong berarti. Di kalangan produsen dan tepatnya itu ada di kajian strategic marketing gitu. Berarti penelitian yang sifatnya di produsen, di perusahaan itu STP. Iya, mengelompokkan jadi atau meng-summarize jadi suatu strategic marketing yang nanti itu harus di breakdown dalam sebuah program-program gitu. Nah, program-program itu kan artinya itu yang dilakukan oleh manajemen di level middle ke bawah. Iya. Kalau kemarin kan middle-nya manajer SDM. Sekarang berarti middle-nya manajer pemasaran. Marketing manager ini kalau tadi adalah strategik, berarti di breakdown Mbak ya. Artinya implementasi strategi yang telah dibuat. Yang dibuat, betul. Strateginya ya tentunya bisa dilihat dari STP-nya, segmennya untuk siapa, targeting dan positioning-nya. Itu juga bisa ditambahkan dengan tujuan dari manajemen pemasarannya itu sendiri. Dia kan punya tujuan untuk misalnya creating demand kah? Ataukah dia punya tujuan untuk increasing profit kah? Ataukah dia sampai ke making a new customer gitu, membuat konsumen-konsumen baru, bahkan menuju kepada customer satisfaction gitu. Dan yang terakhir sebenarnya kalau kita bicara value itu artinya masalah brand image dari sebuah produk atau jasa itu sendiri kan Pak gitu. Tergantung tujuannya. Betul. Tergantung tujuannya, tergantung konsepnya juga. Nah, konsepnya di
di marketing itu, di marketing manajemen konsepnya ke arah mana? Apakah dia pakai konsep production kah? Apakah dia pakai konsep produknya kah? Misalnya dari pengunggulan dari sisi kualitas produk, inovasi produk dan lain sebagainya gitu. Atau ke arah sales kah? Ke arah penjualan kah gitu. Atau bisa juga ke arah pemasarannya kah yang ditingkatkan misalnya kayak gitu. Ada lagi yang terbaru misalnya kayak pemasaran atau marketing berwawasan sosial misalnya gitu. Konsep-konsep ini Pak ya. Konsep-konsep betul. Cuman kita juga nggak akan bahas secara konsep tujuan itu secara mendetail di penelitian ini Pak. Itu gampangnya singkat ceritanya itu sudah kita bahas di kelas manajemen pemasaran yang diambil 8 SKS mungkin Pak siswa. Iya. Ada strategi pemasaran, riset pemasaran, justru ranahnya di situ. Betul. Seolah-olah kita jadi CEO lah Pak ya di situ ya. Nah, bentuk atau produk dari situ sudah ditemukan strategi. Strategi pemasarannya apa? Misalkan diferensiasi produk. Itu kan merupakan hasil dari riset pemasaran, hasil dari strategi pemasaran. Betul. Gitu ya. Di tingkat strategik. Jadi direksi lah sana ya, di director board, top manajemen di sana. Nah, kemudian ke bawah. Nah, pembicaraan kita berarti tentang distribute value atau penyampaian value dari produsen ke konsumen. Nah, betul. Value-nya ini dibuat oleh produsen, mampu atau berhasil ditangkap apa enggak oleh konsumen. Nah, karena itu bisa kita batasin topik utama dalam penelitian manajemen pemasaran itu kita bicara dari sudut pandangnya konsumen. Apakah value itu tertangkap di konsumen atau tidak? Itulah nanti kalau value-nya itu ketangkap, nanti bisa jadi misalnya purchasing intention kah? Keinginan untuk membeli misalnya, kepuasan pelanggan kah misalnya kayak gitu. Kalau di services misalnya gitu, services atau di produk misalnya atau hybrid kan gitu, dia bisa kepuasan pelanggan kah. Atau kalau pelanggan yang sudah pernah mencoba jasanya atau mencoba produknya bisa lari ke repurchase, revisit kalau bentuknya dan lain-lain lah, reorder misalnya seperti itu. Nah itu kita udah bicara pada kepuasan pelanggan yang ditangkap, citra yang ditangkap sama pelanggan atau value yang ditangkap sama pelanggan, customer, konsumen atau nasabah lah gitu. Tergantung bentuk produknya, bentuk jasanya gitu Pak. Dari situ nanti ke loyalitas Pak ya. Betul. Loyalitas. Betul. Jadi itu bisa yang tadi kita bicara customer satisfaction kah, purchasing intention kah dan lain-lain, itu bisa masuk dalam variabel konsekuennya. Atau bisa juga jadi misalnya intervening misalnya kalau buat yang penelitian di level tesis atau disertasi misalnya kayak gitu. Terus nanti kita bicara kalau jadi Z-nya, jadi impact selanjutnya gitu, kita bicara ke loyalitas pelanggan. Loyalitasnya lebih jauh lagi ke loyalitas. Loyalitas itu sudah namanya sudah loyal, bahkan lebih jauh dari itu bisa menyampaikan kalau bahasa Jawa itu woro-woro Pak. Iya, itu salah satu bentuk promosi word of mouth. Jadi dia juga agent of marketing. Nah, itu udah berarti value-nya sudah tertangkap. Betul. Sampai mendarah daging itu ke tangan konsumen gitu. Nah, justru pemasaran adalah yang inti dari pemasaran tadi, yang kita batasi tadi tentunya adalah penyampaian value ke tangan si konsumen. Ada nanti yang disebut dengan perceived value. Betul. Meskipun ada yang mengatakan ada perceived value receive, kan ada Pak ya. Jadi perceived value kan ada yang di-create sama produsen yang jadi perceived offering. Perceived value yang di-offer sama yang di-receive sama tangan konsumen. Nah, kita kembali ke konsep tadi bahwa manajer pemasaran atau manajemen pemasaran yang berhasil itu adalah yang berhasil menyampaikan value yang sudah di-create dalam komposisi strategic marketing tadi, itu di breakdown atau diimplementasikan dalam program-program. Nah, program-program yang dipakai itu sesuai nggak? Atau seiring nggak dengan strategiknya tadi? Strategik di situ kan kita bicara misalnya visi, misi dan lain sebagainya gitu. Itu sampai nggak ke tangan konsumen misalnya kayak gitu. Kalau misalnya produk atau jasanya seperti ini, berarti cara pendistribusiannya seperti ini gitu. Nah itu nanti kita akan bicara di bahasan selanjutnya masalah anteseden dari konsekuen tadi Pak ya, konsekuen yang kita tangkap di value yang ditangkap dari konsumen gitu. Kalau
apa namanya, dari konteks penelitian ini kita sedang membahas akibat Pan ya. Iya. Isu sentralnya. Isu sentral. Isu sentralnya. Nah, isu sentralnya itu salah satu apa namanya ya, indikator lah. Value-nya bisa ditangkap enggak? Gitu Pak ya. Betul. Nanti kita bahas untuk supaya value itu ditangkap, apa saja sih yang harus diupayakan gitu Pak ya. Program-program apa saja yang harus dibuat oleh seorang manajer pemasaran. Iya. Dalam mengimplementasikan strategi yang telah ditetapkan di level sana atas itu ya. Oke. Jadi lebih jelas ini bagi mahasiswa nanti yang akan membuat satu skripsi, tesis atau disertasi, jangan salah kamar Pak. Kamarnya kamar produsen. Berarti itu penelitian di level produsen sana, perusahaan. Iya, kita sebagai akademisi juga bisa saja melakukan itu, tapi kalau kita di-hire sebagai konsultan misalnya jadi sisi produsen gitu. Cuman karena kita R&D-nya kan ada di sana. Iya betul, di research and development Pak. Di R&D misalnya kita jadi konsultan atau kita memang ada kerjasama dengan produsen, it's okay, nggak apa-apa. Cuman karena tadi sifat penelitian kita menggunakan data persepsi dan yang kita tes adalah konsumen gitu. Respondennya adalah konsumen, ya berarti penelitian-penelitian yang bicara value dari produsen itu apakah sudah sampai ditangkap oleh konsumen atau tidak. Ya. Sip. Akibatnya sudah ada, yaitu jadi value yang ditangkap konsumen. Kebanyakan orang menyebutnya perceived value ya, gitu ya, atau apapun namanya. Yes. Yang jelas kalau nyampe ya berarti dia sudah puas. Betul. Kalau misalkan, ini belum sesuai ini apa yang saya harapkan dengan yang saya rasakan, itu ya berarti belum puas. Apalagi kalau lebih. Iya, betul. Kita udah dapatkan Pak ini Pak. Iya. Kalau dalam konteks penelitian sebab akibat Y-nya udah didapat. Nah, sekarang kita cari X-nya. X-nya itu apa aja sih gitu. Tapi sebelum ke situ saya pengen ngasih ilustrasi dulu Pak sebenarnya. Biar gak ada ilustrasi dulu di ilustrasi abstraksi untuk memudahkan kita logical thinking selanjutnya gitu. Misalnya ini ada sebuah produk kayak mobil Lexus misalnya. Lexus tuh mobil mewah gitu. Karena dia mobil mewah, artinya orang beli bukan hanya sekedar beli mobilnya. Tapi dia pengen dapat value yang dia dapatkan lebih dari sekedar mobil. Misalnya, unsur citra gagahnya, unsur citra elegannya, unsur citra kayaknya gitu misalnya dan lain-lain punya gitu. Punya kelas tersendiri gitu. Begitu keluar dari mobil tuh, waduh. Nah, artinya Lexus harus meng-create produknya itu lengkap dengan servis jasa selanjutnya. Misalnya Pak, di beberapa mall yang berkelas gitu misalnya di Jakarta, itu Lexus misalnya menyediakan parkir khusus untuk mobil Lexusnya sendiri gitu. Nah, itu kan disiapkan parkir khusus. Iya, betul. Valet parking dan lain-lain khusus untuk dianya sendiri, untuk Lexusnya sendiri gitu. Terus service centernya misalnya dengan pelayanan yang baik, after sale service-nya luar biasa misalnya. Itu kan ada value yang lebih bukan mobilnya saja. Bukan hanya sekedar mobilnya gitu. Nah, artinya itu bersangkutan dengan model-model antecedennya tadi untuk mendapatkan customer satisfaction. Antecedennya harus sesuai nih. Tadi kita bicara customer satisfaction-nya sebagai konsekuen. Artinya sekarang kita bicara ke antecedent apa yang menyebabkan customer satisfaction kan gitu Pak. Kayak tadi mobil Lexus misalnya. Kalau mobil Lexus misalnya dia dipasarkan. Ini misalnya kita bicara salah satu contoh promotionnya. Iya, antecedent itu sebenarnya tidak jauh dari marketing mix itu Pak. Ada marketing mix misalnya tadi karena produknya hybrid misalnya kita pakainya 7P teorinya misalnya kayak gitu. Nah, teori-teori itu sebenarnya udah kita pelajarin di kuliah manajemen pemasaran Pak ya. Ada 7P, ada product, price, place, promotion, people, process, physical evidence misalnya kayak gitu. Marketing mix Pak ya. Betul. Berarti antecedennya bisa marketing mix. Betul. Bisa sebagai variabel, tapi sebaiknya sebagai anaknya. Betul. Produknya, price kah ataukah yang lainnya gitu ya. Betul. Mungkin promotionnya. Betul. Nah, ini gini Pak. Yang pertama itu dari sisi tadi. Kalau Lexus dia bukan hanya menjual produk, tapi ada servisnya. Berarti ada tambahan lagi service quality yang bisa kita masukin di situ jadi antecedent. Berarti teranya dimasukin. Betul. Misalnya kita pakai teorinya yang Parasuraman misalnya gitu Pak. Yang ada komponen tera di situ. Ada tangible, empathy, responsiveness, reliability, ada assurance misalnya kayak gitu. Berarti X-nya di samping marketing mix bisa juga tera. Bisa juga jadi tera. Kalau produknya hybrid.
Ya. Ada produknya, ada jasanya. Ada jasanya. Tapi kalau misalnya hanya produk doang ya caranya mungkin nggak bisa, itu kan harus sesuai dengan lokusnya, disesuaikan dengan apa objek penelitian yang kita teliti. Perbankan seperti apa, pendidikan seperti apa, dan seterusnya. Betul. Sama tadi kan ada tujuannya, ada konsep pemasarannya dan lain-lain. Itu harus apa istilahnya, harus konsisten dengan konsep itu gitu. Terus tadi Pak Imam udah ngebuka sedikit sebenarnya masalah dimensi, masalah itu segala macam gitu. Nah, itu juga harus konsisten juga dengan ini Pak yang kemarin kita bahas masalah novum. Kebaruan penelitian gitu. Kalau kita sekarang masih meneliti di tahun 2021 ini, masih meneliti di konsep yang masih general, terlalu general, misalnya pengaruh produk dan promosi terhadap kepuasan pelanggan, itu udah sekian banyak orang yang meneliti gitu Pak, udah nggak pantas lagi diteliti. Kebaruannya apa gitu. Mungkin kemungkinan judul Anda ditolak oleh pembimbing kemungkinannya sangat tinggi gitu Pak. Gitu. Nah, saya kasih ilustrasi misalnya tadi, produk jangan ngambil produknya. Ngambil apa istilahnya, instrumen-instrumen dari produknya itu apa. Misalnya produk dari sisi kemasannya, dari sisi logonya misalnya, atau dari sisi apanya. Misalnya kalau promosi ada ininya, advertisingnya. Terus sekarang misalnya harus juga konsisten, atau misalnya harus juga seiring dengan kekinian Pak. Kalau kata anak zaman now-nya kadang harus kekinian gitu. Betul. Artinya kalau advertising ya digital advertising, ya digital marketing lah gampangnya gitu. Karena pada saat yang Pak Rasurahman membuat teori belum ada Pak. TikTok belum ada. Betul. Jadi konsepsi kekinian misalnya pemasaran advertising tadi misalnya. Ya sekarang pakainya Google Ads Pak, bukan bikin lagi pakai pamflet. Bikin baliho gitu. Yang bikin baliho kan cuman calon presiden dan calon wakil presiden. Jadi disesuaikan dengan konteksnya. Pemilihan mana sih variabel yang akan dijadikan variabel itu sesuaikan konteksnya. Tadi Pak Ahmad sudah membicarakan contoh Lexus tadi ya. Lexus berarti nanti disesuaikan. Iya, betul. Disesuaikan berarti. Betul. Nah, misalnya tadi kita kan udah menganalogikan pakai Lexus, marketing mixnya yang cocok apa misalnya? Kalau Lexus kita bicara bidang advertising, terus nanti misalnya gini Pak, kalau Lexus cocoknya iklannya di misalnya media cetak misalnya gitu, ada koran, majalah dan lain-lain. Kalau tingkat Lexus ya iklannya bukan di koran-koran lokal aja kan, biasanya lagi di tiang listrik Pak. Karena yang naruh pamflet di tiang listrik. Nah kalau Lexus mungkin kalau iklan di koran atau di majalah ya mungkin majalah-majalah yang bergengsi gitu misalnya gitu, ada sesuai dengan apa ya tadi value yang dibangun sama brand Lexus gitu. Publicity-nya juga beda. Betul, beda. Brand ambasadornya beda Pak ya. Betul, brand ambasadornya juga beda misalnya. Gagah loh Pak ya. Atau misalnya merek-merek pakaian atau misalnya branded pakaian gitu. Itu kan harus sesuai misalnya kayak merek brand pakaian kayak misalnya Louis Vuitton atau misalnya Calvin Klein gitu misalnya. Yang dipakai kan modelnya Jennie Blackpink gitu Pak misalnya gitu. Anak-anak mungkin tahu. Nggak pantas. Mungkin bukan pantas, artinya kurang pas kalau dengan lokal. Kurang pas misalnya dengan penyanyi. Betul. Nah itu kan kurang pantas karena ada brand yang mau dibangun ya Pak. Itu juga merek internasional juga kan. Kan ada value yang mau disampaikan tadi. Value yang mau disampaikan berarti kita harus proporsional dalam menentukan bauran, namanya juga bauran pemasaran. Baurannya yang tepat mana itu. Komposisinya seperti apa gitu. Jadi misalkan Lexus, brand ambasadornya siapa? Terus misalkan apa tadi Pak, sarana promosinya gitu ya, itu seperti apa? Atau misalnya gini, penjualannya misalnya jasa asuransi misalnya kayak gitu, dia kan harus punya empati Pak. Harus punya responsiveness misalnya kayak gitu. Kalau dia nggak punya empati, nggak punya responsiveness, ya konsumen juga mungkin tingkat kepuasannya juga rendah misalnya kayak gitu. Nah, kembali ke konteks penelitian yang kita kaji, ini kan artinya kalau produk yang memilih brand ambasadornya siapa, yang memilih saluran distribusi promosinya apa segala macam, itu kan di tangan produsen Pak. Yang kita kaji dalam penelitian ini adalah seberapa efektifkah penggunaan saluran promosi tadi, seberapa efektifkah penggunaan misalnya kemasan, kalau produk misalnya kemasannya, packagingnya, logonya atau apa segala macam. Nah yang kita kaji dalam penelitian itu seberapa efektifkah dari komponen-komponen marketing mix tadi, dari komponen-komponen service quality tadi terhadap tadi value dari customer, kepuasannya kah,
intention dia tuh purchase misalnya kayak gitu. Itu tergantung juga dengan konsepnya tadi Pak ya. Dia mau benar-benar cuman profit oriented misalnya gitu. Oke, konsep pemasaran ini menarik sekali Pak. Tergantung konsepnya. Kalau konsepnya yang penting penjualan laris gitu ya. Yang penting laku lah produknya. Tapi dia gak bisa menanamkan value di customernya. Ini kan sering terjadi Pak. Betul. Jadi mungkin perusahaan ini atau bisnis lah katakan ya, bisnis ini nggak bisa bertahan lama biasanya Pak ya. Mungkin eksponensial di awal, tapi langsung cepat decline juga Pak. Value. Betul. Justru sekarang yang kekinian konsep pemasaran ya Pak ya. Bukan konsep penjualan, bukan sales. Betul. Atau bukan konsep produksi lagi. Betul. Gitu. Betul. Oke. Jadi konsep pemasaran ini yang menjawab dinamika. Diskusi-diskusi tentang kayak misalnya ini ada pengaruh dengan IT, pengaruh lagi di misalnya environmental ethics, di masalah green economy, di masalah yang selanjutnya gitu. Karena teori pemasaran juga dari konsep pemasaran yang terbaru juga pemasaran yang berbasis pada sosial Pak. Ada berwawasan sosialnya gitu. Kekinian ya. Kekiniannya begitu Pak. Biasanya grand. Bro, betul. Jadi misalnya gini. Dia dalam konsep mengembangkan produknya itu bukan hanya memfokuskan pada laba yang diraih, atau bahkan lebih jauh lagi bukan hanya berfokus pada consumer satisfaction, gitu Pak. Tapi dia juga punya ada kayak public ethics, public interest, misalnya kayak gitu. Jadi dalam memasarkan selanjutnya kita bicara lagi environmental ethics misalnya kayak gitu. Kayak misalnya dengan adanya Traveloka, dengan adanya konsep IT dan segala macam. Itu kita yang namanya booking tiket nggak harus nyetak tiketnya kan Pak, cukup pakai gadget, cukup pakaian segala macam gitu. Nah itu kalau bicara lebih jauh, bicara green economy, bicara paperless dan lain-lain gitu Pak. Oke Pak Ahmad, kita sudah menemukan Y-nya, kita juga sudah menemukan X-nya. Nah, tergantung nanti cara penyusunan ya, artinya pemilihan X yang tepat atau variabel-variabel penyebab yang tepat itu harus disesuaikan dengan lokusnya, tapi juga dengan kekinian ya, topik kekinian juga itu. Terus disesuaikan juga dengan apa tadi konteks dalam artian katakan tadi Lexus misalkan apa sih bauran promosi bisa jadi bauran promosi, bisa juga bauran produk gitu. Jadi lebih tepatnya cari anak-anak atau cucunya ini. Cucu dari marketing mix. Itulah fungsinya kita. Kan tadi kita udah bahas tentang konseptual apa istilahnya penguasaan lapangannya Pak. Kalau kita balik ke yang kemarin sudah kita bahas, itu adalah konsep penguasaan lapangan. Lalu selanjutnya adalah konsep penguasaan teoritis. Kan tadi kita kemarin udah bicara masalah gimana cara penyusunan teorema kan. Sebenarnya konsepnya sama, cuman ini bahasanya berbeda yang kemarin SDM ini pemasaran kan. Gitu. Kontennya aja yang berbeda. Jadi kembali ke permasalahan penelitian karena ini kan penelitian pemasaran. Pemasarannya tadi sudah dibahas, sudah kita diskusikan. Nah, konteks penelitiannya sama. Penelitian kita kan penelitian kuantitatif Pak ya. Jadi terus persepsi. Kuantitatif, persepsi, data primer. Data primernya nanti respondennya juga khusus sudah konsumen. Sudah jelas itu. Nah, sekarang caranya seperti apa, alatnya seperti apa, atau metode lah ya, metodenya seperti apa, kemarin sudah dibahas di episode sebelumnya Pak ya, episode 2, silahkan untuk lebih jelasnya ya ditonton episode 2. Episode 2 bisa dilihat di atas. Nah, tinggal mencari tabel SOTA, tabel state of the art, kalau kemarin konteksnya adalah SDM atau kontennya itu SDM ya sekarang berarti pemasaran dalam hal ini X-nya ya tadi yang tadi disebutkan bisa produknya kah atau bauran produknya, bisa promosi atau bauran promosi. Bisa juga tera atau lebih dalam lagi dari situ. Gitu. Silahkan dikonsultasikan dengan pembimbing. Betul. Yang penting adalah logikanya nyambung, konsep kekiniannya dapat. Konsep kekinian itu maksudnya ada novum atau novel penelitiannya itu ada bukti yang baru, ada penyusunan SOTA yang misalnya kita bisa mengisi celah-celah keterbatasan, celah-celah limitasi yang dalam penelitian sebelumnya belum dibahas misalnya kayak gitu. Itu bisa dijadikan proposal penelitian. Jadi Anda sebagai mungkin mahasiswa di tingkat S1, S2 maupun S3 sekalipun, jadi bisa dengan lebih mudah mengajukan. Artinya nih loh kemungkinan novum yang saya ajukan ini dasar-dasarnya ini penelitian terdahulunya, terus konsep berpikirnya seperti apa,
terus penguasaan lapangan, kekinian tadi Pak. Betul. Cuman ada satu hal yang perlu ditambahkan nih Pak kayaknya Pak. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan ini banyak di kalangan mahasiswa maupun di praktisi itu. Sebenarnya konsep pemasaran sekarang ini consumer driven ataukah produsen driven atau keduanya atau seperti apa? Nah, kalau ditarik mana apakah konsumen driven atau produsen driven, itu juga sebenarnya masih sifatnya ambigu Pak ya. Sifatnya ambigu, sifatnya gray area. Ada beberapa produk yang memang itu lahir dari konsumen driven gitu atau customer driven misalnya kayak gitu. Tergantung tujuan pemasarannya sendiri gitu. Tapi kalau kita lihat di produk-produk kayak misalnya produk IT Pak, misalnya handphone, misalnya software dan lain-lain, kadang kita juga sebagai konsumen tidak sampai membayangkan sejauh itu gitu Pak. Kayak kalau kita bisa cerita kayak produk-produk IT misalnya kayak handphone dan lain-lain. Itu sebenarnya sekarang penelitian terbarunya udah jauh sekali kan Pak ya. Yang melampaui imajinasi gitu. Imajinasinya konsumen bahwa handphone nanti akan jadi seperti ini, seperti ini gitu. Teknologi kayak 5G misalnya kayak gitu-gitu itu kadang beyond our imagination gitu kan. Udah bisa transfer video dengan kecepatan tinggi, bandwidth-nya sekian gitu. Cuman kan memang kayak ke depan resolusi video misalnya akan jadi, saya nggak tahu sekarang sampai berapa K gitu misalnya kan dulu ada 2K, 4K, saya nggak tahu itu nggak ada teknologi nano nanti dampaknya seperti apa ya. Kayak saya misalkan dan banyak teman-teman lagi buat apa teknologi nano itu betul. Kemarin Pak Imam juga baru diskusi dengan yang profesor di bidang teknologi nano Pak. Iya ternyata tercengang juga sampai sejauh itu kaitannya dengan manajemen sebenarnya menarik sekali. Betul. Apalagi marketing nanti. Betul, apalagi dengan marketing. Jadi tadi Pak, kalau kita balik lagi ke apakah ini sebenarnya produsen driven atau consumer driven? Ya sekali lagi tergantung produknya apa, gitu kan. Ambigu juga kalau misalnya kita pastikan. Dan sebenarnya kalau di logics di ilmu logika kita belajar yang namanya logical fallacies. Itu salah satunya ada false dichotomy, Pak. Ada dikotomi yang salah gitu. Jadi kalau nggak pilihan A maka pilihan B gitu. Ya sebenarnya hidup ini bukan false dichotomy gitu. Ya kan, bukan produsen driven, bukan customer driven. Ya kombinasi keduanya mungkin juga. Atau jangan-jangan betul, fuzzy Pak. Atau jangan-jangan bukan keduanya. Jadi misalnya kita di-create sama satu misalnya political policies lah. Lalu kebijakan politik, kebijakan ekonomi dan lain-lain itu bukan dari sisi produsen, bukan dari sisi konsumen gitu. Misalnya kayak gitu Pak ya gitu. Jadi sekali lagi ya sifatnya bukan false dichotomy gitu. Hati-hati yang punya logika berpikir false dichotomy karena kehidupan kita bukan false dichotomy gitu. Nah, ini berarti bisa bukan kita simpulkan ya. Artinya terserah pandangan pemirsa di sini apakah mengatakan bahwa itu adalah konsumen customer driven ya itu. Tapi kalau kita pertanyakan lagi, kalau teknologi misalkan di komputer aja lah nanti ada apa saja. Kayak gitu yang ada kan kita dicekoki lah ya. Betul. Dicekoki oleh teknologi ini. Ada ini loh. Ada ini lagi. Nah, itu kan sudah produsen driven. Tapi kalau kita mengatakan selalu produsen driven, dalam hal-hal tertentu, produsen membuat produk juga berdasarkan needs dari si konsumen, misalnya kayak gitu-gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjawab ini Pak. Iya. Ini pemasaran itu menarik. Pemasaran menarik karena dinamis dan mempengaruhi bidang-bidang lain atau konsentrasi lain. Sebenarnya karena gini Pak, secara konseptual juga sekarang kan kita bicaranya di holistic marketing Konsep holistic marketing itu artinya pemasaran bukan hanya lagi sub departemen atau subdivisi misalnya kayak gitu, bukan itu. Tapi dalam lingkup SDM, dalam lingkup keuangan, dalam lingkup operasional itu semuanya harus mengandung pemikiran-pemikiran, mengandung konsep-konsep, mengandung visi misi, mengandung strategi pemasaran gitu Pak. Betul. Jadi semuanya harus dibawa di konsep itu gitu. Iya, bahkan ada ini Pak satu wacana nanti jangan-jangan divisi pemasaran itu nggak ada, semuanya bisa jadi pemasaran. Betul. Termasuk security itu pemasaran gitu. Betul, ya Pak ya. Betul. Jadi itu kan yang kita diskusikan tadi masalah value. Value itu kan harus tertanam ya dari seluruh komponen organisasi, Pak. Orang MO-nya harus paham tentang value dari sebuah brand yang ada itu gitu. Orang
apa istilahnya MSDM-nya harus paham, orang keuangannya juga harus paham gitu. Nah itu konsep holistic marketing yang jadi satu tuh itu gitu Pak ya istilahnya. Oke Pak Ahmad, kita sudah panjang lebar ini membahas tentang pemasaran gitu ya. Nah pemasaran ini juga tentunya terkait dengan bidang lain, dengan konsentrasi lain gitu ya. Salah satu yang terdekat dengan kemarin Pak, SDM sudah kita bahas kemarin kan paradigma sekarang ya tentang manajemen SDM itu seperti apa. Kemarin sudah kita diskusikan bahwa SDM yang ada di dalam organisasi itu dianggap sebagai human capital ya. Tidak disetarakan dengan sumber daya money, material, mesin dan lain-lain gitu. Nah itu kan perubahan paradigma di SDM. Nah juga perubahan paradigma di pemasaran gitu kan ya. Nah ini tentunya berkaitan dengan value kan Pak tadi. Value. Ya contoh yang supaya ini kayaknya pemain bola lebih enak ini Pak untuk menerangkan value sama paradigma itu nanti dikaitkan dengan pemasaran. Jadi SDM dengan pemasaran. Itu seperti apa sih ya gitu. Nanti mungkin lebih jauh lagi bidang apa ya, semuanya kan ada SDM ya Pak ya, misalkan bisnis di bidang jasa pendidikan lah itu. Nah itu kan ada SDM di dalamnya betul. Tapi sebelum itu kayaknya lebih enak kita bahas pemain bola terkenal Pak. Jadi ilustrasi ada gitu ya. Nilai itu apa sih? Terus udah masuk akal kok seorang Messi hargai sekian padahal ya turnamennya atau apa namanya cuma berharga sekian. Nah itu bisa betul Messi kemarin dipindah dari Liga Spanyol gitu, dari Barcelona terus sekarang ke Paris Saint-Germain kan dengan harga yang lumayan Pak. Fantastis Pak gitu istilahnya. Mungkin kalau apa istilahnya kalau juara liganya mungkin dapatnya cuma berapa miliar gitu misalnya gitu. Saya nggak tahu pastinya gitu. Transfernya Messi mungkin sampai triliun gitu mungkin gitu kan. Itu kan harga yang nggak masuk akal juga gitu, harga yang fantastis gitu. Nah dari konsep itu artinya kalau dari human capital itu kan kita create yang namanya personal branding itu Pak ya. Jadi gimana caranya memasarkan gitu kan. Itulah fungsinya manajemen marketing tuh dari situ gitu, menciptakan meng-create tadi gitu. Value tadi Pak. Value dari seorang mega bintang kayak Messi gitu di lapangan hijau gitu di sepak bola gitu. Tadi menarik sekali tuh yang Pak Imam ceritakan masalah di jasa pendidikan Pak ya. Karena bisnis juga pendidikan, jasa pendidikannya kita sebenarnya bicaranya bisnis Pak ya. Kecuali ini Pak pendidikan dalam artian pesantren yang dahulu mungkin. Nah itu mungkin pendidikan pure mungkin. Pure pendidikan dan konsepnya juga Upanishad dan lain-lain itu. Kita cerita jadi lillahi ta'ala gitu Pak. Ya cuman kita harus cerita dari Upanishad juga, harus cerita konsep perbedaan Upanishad sama kelas itu panjang lagi Pak. Itu sesi tersendiri Pak itu. Jadi kita mungkin kerucutkan di tadi Pak ya, di bisnis jasa pendidikan yang kita bicara. Kalau tadi disambungkan dengan SDM-nya gitu, human capital ya artinya siapa yang jadi SDM-nya ya academician yang ada di dalamnya Pak. Dosen-dosennya ininya segala macam gitu. Ya salah satunya bisa di-create kalau kayak dosen itu value-nya adalah dia punya penelitian banyak apa enggak. Betul. Penelitiannya terakreditasi di Scopus apa terakreditasi di Sinta 1, Sinta 2 gitu atau cuman level lokal misalnya gitu. Kan itu value-nya dari seorang academician di situ Pak sekarang. Buku yang di Karang berapa buah skala nasional ya, skala nasional atau bukan gitu misalnya kayak gitu kan value-nya dari seorang academician kan di situ gitu. Jadi waktu itu Prof. Renal Kasali juga pernah bilang kan Pak ya bahwa nanti itu yang namanya dosen, academician itu sama pemilik jasa pendidikannya, ownernya institusi pendidikan gitu, misalnya sekolah tinggi atau universitas apa segala macam tuh setara. Ya itu sama juga analoginya tadi kayak misalnya Messi sekarang sama pemilik klub sepak bolanya ya setara, mereka punya bargaining position yang dua-duanya sama-sama kuat gitu Pak. Si pemilik sepak bolanya atau misalnya kalau di sepak bola kan diwakili sama football manajernya Pak ya. Sama pelatih kalau orang kita nyebutnya pelatih, kalau di sana kan disebutnya football manajernya gitu, manajer sepak bolanya gitu. Lebih ke arah manajer sepak bolanya itu kan berubah juga gitu kan. Istilahnya mereka punya bargaining position yang sama gitu Pak istilahnya. Ya manajer sepak bolanya nih ya butuh pemainnya butuh ini gitu istilahnya. Mereka harus saling memuaskan satu sama lain gitu istilahnya. Sama tadi dari kata-katanya Prof. Renal Kasali waktu itu gitu.
itu juga sama, akademisi dalam hal ini misalnya dosen gitu, misalnya dosen dengan pemilik lembaga perguruan tingginya misalnya, ini sama-sama saling membutuhkan gitu. Karena kalau dosen-dosen yang sudah profesional, yang penelitiannya levelnya di Scopus yang segala macam, mereka dengan mudahnya pindah dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lain, Pak. Bahkan mungkin dari misalnya kalau kita cerita dari Indonesia pindah ke Amerika, pindah ke Singapura, pindah ke Malaysia, ya biasa-biasa aja kan begitu sebenarnya. Bahkan nggak perlu stay di mana juga nggak perlu, Pak, mungkin. Nggak perlu ya, stay-nya cuma hanya sekedar home base basicnya aja gitu. Tapi apalagi kita hubungkan dengan dunia pendidikan di digital yang mungkin pasca pandemi perubahan banyak sekali di dunia pendidikan ini, Pak ya. Mungkin nanti pembelajaran kelas tatap muka juga mungkin akan berubah gitu misalnya, terus pembelajaran sistem hybrid kita sampai sekarang masih memikirkan gimana bayangannya di konsep new normal nanti di dunia pendidikan gitu, karena pendidikan nanti pasca pandemi COVID ini udah berakhir misalnya kayak gitu, benar-benar akan berubah. Nggak seperti kita masuk kelas lagi, bedanya cuman yang dulu nggak pakai masker, sekarang pakai masker misalnya. Ini konsep yang menarik di pendidikan pun hanya ini kan bisnis juga. Artinya bisnis tidak bisa terlepas dari dunia marketing, Pak. Artinya kalau tidak bisa mengikuti perkembangan atau dinamika pemasaran. Konsep masih jadul ya, tidak mengikuti, ya siap-siap untuk ditinggalkan kan artinya. Ada beberapa perguruan tinggi, ini konteksnya konteks bisnis ya, Pak ya. Perguruan tinggi yang sudah menggunakan atau memakai lah ya tadi yang sudah disebutkan, Pak, konsep marketing yang kekinian gitu, dan ternyata terbukti terbukti. Kita bisa lihat di sekarang strategi pemasaran pendidikan di luar negeri, Pak ya, kayak di Ivy League misalnya, di Harvard, di apa segala macam, tuh benar-benar berubah, Pak. Mereka memanfaatkan sistem teknologi informasi untuk dari mulai kelasnya, dari mulai apa segala macam, mereka sudah mulai berubah lah gitu. Kita masih membayangkan nanti pasca pandemi ini dunia bisnis pendidikan akan jadi seperti apa kan gitu. Begitu pentingnya pendidikan, Pak ya. Artinya begitu pentingnya pendidikan dan begitu pentingnya pemasaran. Artinya pendidikan juga perlu dipasarkan di sini, gitu kan. Betul. Dan konsepnya juga bukan hanya sekedar produk menghasilkan sarjana gitu. Atau bukan produk, malah produksi, Pak ya. Bukan produksi, bisa jadi produk, bisa jadi apa lagi, lebih meningkat lagi kan, Pak ya. Betul. Sales sampai ke konsep. Di level produksi kita artinya bicaranya cuman menghasilkan sarjana, menghasilkan seorang MBA, master itu misalnya gitu, atau menghasilkan seorang dokter dan lain-lain gitu. Kalau di konsep produksi kan kita udah bicara kualitasnya, kualitas produk ya, Pak ya. Kualitas produk ya kan, Pak. Inovasi produknya misalnya kayak gitu-gitu. Kita udah bicara di situ gitu. Kalau di konsep salesnya artinya kita bicara dengan added value dari apa istilahnya, added value dari sebuah produk. Selain kita bicara kualitasnya, udah ada added value tambahan ya misalnya kayak gitu. Lah kalau kita udah bicara di konsepsi pemasaran, apalagi holistik kan, Pak. Apalagi pemasaran yang berwawasan sosial tadi yang udah sempat kita singgung. Ini tantangan bagi dunia pendidikan, terutama yang bekerja atau di bidang pemasaran, ini satu tantangan yang cukup menarik kalau menurut saya. Betul. Karena bisa jadi kalau kita nggak cepat-cepat membuka diri, open mind, Pak ya. Merubah mindset, bisa jadi telat, ya sudah. Konsep-konsep pemasaran seperti ini yang menurut kita bisa menjadi satu challenge tersendiri. Tapi bisa jadi itu membahayakan bagi yang di comfort zone tentunya, Pak ya. Nggak bisa membuka. Nggak mau open mind, bukan nggak mau ya, mungkin ada keterbatasan, ada apa, kita juga nggak bisa menjudge, Pak, nggak bisa menjudge. Istilahnya ya perubahan itu pasti gitu, istilahnya kan, Pak gitu. Betul. Dan ini, Pak, bukan sekedar di bisnis. Jadi banyak terjadi juga dibatasi pemasaran itu untuk bisnis. Ya, sebenarnya kan bisa untuk politik, pemasaran politik. Jadi ada kerjasama. Betul. Saya jadi ingat ini, Pak. Dulu saya pernah baca buku yang ditulis sama mantan ketua DPR RI di periodenya Pak SBY, Bapak Dr. Marzuki Ali itu, Pak. Rektor sekarang, Pak ya. Sekarang rektor di salah satu universitas di Sumatera Selatan, Pak ya, di Palembang, UIGM kalau nggak salah. Iya. Kebetulan saya dapat bukunya juga dari
ibu istrinya Bu Marzuki, ya menarik itu Pak. Itu menarik Pak bukunya. Jadi itu kan beliau nulis itu pengembangan dari disertasi, beliau nyusun disertasi waktu kuliah PhD-nya dulu Pak gitu. Itu menggabungkan antara konsep pemasaran, konsep politiknya karena beliau orang politik gitu, dan ada konsep komunikasi politiknya Pak. Betul. Jadi tiga disiplin lah misalnya kita sebut misalnya 3 disiplin gitu. Artinya pemasaran itu harus jadi semacam jiwa gitu. Jadi soul dalam bidang apapun. Kita dalam bidang apapun pemasaran tuh jadi soul, jadi jiwa kita gitu misalnya gitu. Nah itu jadi contohnya yang ditulis sama Pak Marzuki Ali bagus banget itu Pak. Itu pemasaran dalam bidang politik, gimana kita bisa membranding. Kalau di bukunya kan ditulis gimana kita memperoleh kepercayaan publik untuk interest nanti misalnya memilih gitu, singkat ceritanya begitu misalnya dalam penelitian itu gitu dikatakan kan begitu Pak. Betul. Jadi perlu memang kolaborasi di situ antar bidang ilmu. Betul. Ya, Pak ya. Betul. Jadi dengan harapan pemasaran ini bukan sekedar ya, artinya bukan hanya untuk bisnis itu. Kita lebih luas lagi kolaborasi dengan bidang lain. Tidak terkecuali dengan IT Pak ya tadi. Dengan betul. IT kan ini luar biasa Pak. Betul, di dunia digital marketing ini kan luar biasa Pak ya, konsep pemasaran yang digabung dengan konsep IT ya. Tadi Pak Imam udah sempat nyinggung masalah Gojek, masalah Grab, masalah Traveloka, dan ya memang di dunia kekinian istilahnya dunia IT itu berperan sangat dominan istilahnya gitu. Sekarang kita mungkin tidak bisa lepas dalam keseharian tuh tidak lepas dari gadget, dari perangkat-perangkat IT dan lain-lain kan persoalannya kan gitu. Betul Pak. Nah dalam konteks penelitian ini ya kalau ya kita berharap mudah-mudahan penelitian ini bukan berhenti di penelitian secara akademis, tapi bisa diimplementasikan dalam dunia bisnis katakan ya, mungkin dalam dunia politik, artinya bisa diimplementasikan gitu ya. Jadi dan biasanya kan bisa siklis Pak ya itu ya. Teori itu disusun dari rangkaian experience gitu. Betul. Jadi teori diuji coba lagi. Terus jadi ya itulah makanya di dunia akademis, di dunia kampus nih sebenarnya yang kita buka adalah dialektika Pak ya. Diskursus lah tepatnya, diskurs gitu. Kita buka tuh diskurs. Ada suatu yang baru nanti. Dunia pendidikannya kan sifatnya bukan doktrinasi Pak ya. Bukan teori ini sudah ada terus kita tanamkan ke mahasiswa-mahasiswa kita terus itu yang paling benar. Kan bukan. Justru penelitian ini membuka kita ke arah dialektika, ke arah diskursus baru. Yang mungkin kayak misalnya waktu teori tentang servqual zamannya yang para Suraman dulu, faktor keterlibatan IT belum kayak sekarang, Pak. Iya. Kan digital marketing ada di situ. Iya, mungkin masih terbatas atau mungkin belum inilah. Ya, singkat ceritanya kan ya nggak kayak sekarang. Sekarang komponen-komponen digital marketing, komponen itu kan benar-benar berperan sangat dominan bahkan kalau menurut saya kan. Marketplace belum ada, Pak. Marketplace belum ada Pak. Dulu masih zamannya iklan baris mungkin atau masih zamannya kalau saya masih ngalamin Pak iklan baris, forum jual beli misalnya gitu dulu di forum-forum jual beli misalnya kayak gitu. Mungkin kalau anak-anak generasi Z sekarang kan udah nggak ngalamin itu Pak. Mereka lahir dengan tiba-tiba sudah ada marketplace, tiba-tiba sudah ada tadi ada Shopee, Grab misalnya dunianya begitu mudahnya gitu. Artinya konsepsi pemasaran yang digabung dengan IT tadi itu benar-benar menarik untuk jadi topik penelitian yang kekinian gitu. Siapa tahu dari experience yang baru itu justru menghasilkan satu teori yang baru gitu. Dari diskursus dari pengalaman-pengalaman baru di lapangan ini nanti menghasilkan sesuatu novum tadi kan Pak? Novum yang baru ini menghasilkan suatu novelty. Novelty-nya misalnya nanti kita mungkin ada mahasiswa tertentu yang bisa berpikir terobosan inovasinya yang luar biasa. Inovasi-inovasi yang dihasilkan itu nanti mungkin bisa dia jual. Jadi kekayaan intelektual tersendiri Pak, gitu konsep-konsep itu kan juga, bisa dipatenkan gitu. Misalnya kayak gitu. Kita berharapnya seperti itu Pak. Jadi banyak juga kan jurnal-jurnal yang numpuk di perpustakaan sudah selesai gitu. Dengan pemasaran ini sebenarnya lebih dekat ke praktis. Mudah-mudahan lebih bisa bermanfaat dan ini bisa membuka sana bagi semua bagi semua dan kita juga
membuka diri untuk menerima masukan. Saya kira masukan ide. Iya, saya kira cukup sudah panjang lebar Pak kita. Yes. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri Pak. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.